sedikit ya Bu ya. Oke, baik. Saya dari CGP Angkatan 9 akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Baik Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana sikap Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, tentu saja saya harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu apa. Apakah kasus itu mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal ya. Kalau dua-dua kasus itu mengandung nilai kebajikan, pasti itu berarti dia masuk ke dalam dilema etika. Jika kasus tersebut, jika ada dua kasus itu salah satunya ada pelanggaran etika, pelanggaran moral atau pelanggaran aturan, itu sudah pasti masuk ke dalam bujukan moral. Jadi pertama Ibu mengidentifikasi dulu ya apakah dilema etika atau masuk ke bujukan moral. Iya. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dua-duanya benar. Untuk menghadapi dua kasus yang mengandung dua-dua nilai kebajikan, maka saya harus menggali dulu apa akar persoalan yang dihadapi oleh kasus itu, permasalahannya apa. Kemudian saya juga akan mencari aturan atau regulasi yang berlaku untuk kasus tersebut. Jangan sampai kasus itu atau solusi yang kita berikan itu melanggar dari regulasi yang berlaku atau nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian saya juga akan mencari pendapat dari beberapa pihak seperti wakil kepala sekolah, siswa atau orang tua, murid, BK, itu kita libatkan untuk kita memahami dengan benar apa permasalahan yang terjadi. Kemudian dari situ kita berembuk mencari beberapa alternatif solusi, baru kita cari solusi yang paling baik yang sesuai untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan siswa. Untuk kepentingan bersama itulah yang kita pilih, atau untuk kepentingan siswa itulah alternatif yang kita pilih. Berarti kembali ke ini ya Bu ya, mana yang lebih baik ya Bu? Yang lebih baik, yang berdampak positif, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Luar biasa Bu pengambilan sikapnya. Jadi untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, maka kita mencari tahu dulu, mencari informasi untuk mencari tahu apa akar permasalahannya. Kemudian saya berdiskusi dengan pihak-pihak yang terlibat supaya solusi yang kita dapatkan atau permasalahannya itu jelas. Kemudian hasil diskusi itu kita mencari beberapa alternatif solusi, mana yang terbaik, yang berdampak positif, baik jangka pendek maupun jangka panjang, itu yang akan kita pilih. Kemudian satu lagi, regulasi yang berlaku itu bagaimana? Sesuai dengan aturan ya Bu ya? Aturan itu. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bu? Oke. Hal yang paling efektif itu otomatis kita harus mengajak semua pihak untuk berdiskusi. Nah, karena semua pihak itu terlibat, jadi akar permasalahannya pasti jelas. Tawaran solusi itu pasti ada. Regulasi juga kita pikirkan. Kemudian yang paling penting adalah dampak positifnya kepada siswa atau kepada bersama, itu yang paling penting. Yang paling penting ya. Baik Ibu,
untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling menjadi berat. yang paling berat itu pasti perasaan. Ketika kita yang berhadapan dengan beberapa kasus, itu pasti rasa kemanusiaan kita itu muncul. Pasti kita rasa ingin membantu itu ada. Kadang kita dihadapkan oleh dua kasus yang sama-sama ingin kita bantu, tapi tidak mungkin terjadi dalam waktu bersamaan. Maka itu kita harus kembali lagi mana yang dampaknya paling sedikit, dampak negatifnya, dan kemudian kebermanfaatannya paling besar. Jadi kadang kita terbawa perasaan. Iya. Itulah tantangannya yang paling besar. Karena dua-duanya benar, dua-duanya mau kita tolong begitu ya, Bu, Tapi ya. kita harus memilih satu di Salah antara satunya. Iya, Bu. Luar biasa, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Untuk tata kelolanya, untuk ketika ada kasus itu saya pikir fleksibel aja, kondisional. Ketika ada kasus ya kita ikuti seperti tadi gitu, kita panggil pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian kita cari tahu apa akar permasalahan dan solusi. Jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi kalau memungkinkan itu diselesaikan segera, akan saya selesaikan segera. Jika memang itu agak rumit, kadang saya meminta waktu, saya berdiskusi dulu dengan beberapa tokoh panutan yang saya anggap lebih berpengalaman dan bijaksana untuk mengambil keputusan. Hal-hal itu jadi pertimbangan saya ketika akan membuat sebuah keputusan. Jadi untuk jadwal kondisional ya, Kondisional disesuaikan saja. dengan Kasus adanya ya, kasus ya. Bagus. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jika di sekolah yang sangat membantu saya ketika ada persoalan itu sudah pasti wakil-wakil kepala sekolah. Kemudian saya libatkan guru BK juga, wali kelas. Itu adalah ujung tombak ketika saya menghadapi persoalan. Untuk hal yang lebih besar mungkin saya punya tokoh panutan, kepala sekolah yang lebih berpengalaman, yang lebih senior, yang saya nilai itu cukup bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi beliaulah atau orang-orang itulah yang selama ini membantu saya. Kerjasama yang lengkap ya Bu ya? Iya, tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi yang gegabah seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Dari semua hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di dalam dilema etika ini? Hal-hal pembelajaran apa yang bisa Pembelajaran, dipetik? oke, pembelajaran yang bisa saya petik itu bahwa setiap yang keputusan yang kita ambil itu harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita pikirkan dampak dari keputusan itu, baik dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Otomatis keputusan itu harus mengandung nilai kebajikan. Jika itu kasus dengan anak, harus kita berpedoman pada kepentingan anak. Jika itu kasus itu untuk wilayah guru, itu harus memiliki nilai kebajikan atau kebaikan untuk kebersamaan. Seperti itu kira-kira. Luar biasa sekali Bu dalam hal Ibu mengambil keputusan di sekolah. Jadi menurut saya sudah mencapai dengan 9 langkah yang kami pelajari di guru penggerak ini. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Banyak pembelajaran yang saya peroleh dari wawancara kita hari ini. Semoga bisa menjadi suatu masukan buat saya ke depannya. Terima kasih Bu. Baik.
kabarnya Bu? Alhamdulillah, cuman agak mendung ya ini karena dingin. Iya, mendung cuacanya ya Bu ya. Bu, hari ini terima kasih sekali Bu atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berhubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual tentang bagaimana cara mengambil sebuah keputusan dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu ya. Ya, insyaallah. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu Ade, ini kan saya sebagai seorang pemimpin ya, saya di sekolah pasti menghadapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Jadi salah satunya saya mengidentifikasinya adalah dengan cara melihat dulu bagaimana bentuk permasalahannya. Apakah ini permasalahannya kelompok dengan individu atau individu dengan individu? Karena apa? Dilema etika ini kan terkait dengan benar lawan benar tadi ya. Jadi benar sama benar itu menjadi suatu hal yang agak sedikit bagaimana ini cara mengambilnya. Nah, jadi mengidentifikasikan cara itu saya biasanya dengan melihat dulu permasalahannya apa, terus nilai kebajikan mana yang menjadi permasalahan. Nah, selanjutnya adalah hasil akhir yang diharapkan. Nah, hasil akhir ini untuk siapa? Untuk lebih, terutama mungkin lebih untuk kepentingan orang banyak, Pada murid ya, kepada murid kan kita terkait di sekolah ya. Jika mana yang lebih nilai kebajikan yang memang banyak ini manfaatnya, kayak begitu berarti. Berarti kita identifikasi dulu permasalahannya, mana yang lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat ya, pada hasil akhirnya. Baik Ibu, kemudian selama ini bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dua-duanya. Ya, baik. Untuk sebuah permasalahan yang sama-sama benar, tapi harus diambil keputusan ya tadi kan? Iya. Nah, saya mengambil keputusan ini adalah terkait kembali lagi tentang prinsip. Prinsip saya sendiri adalah kebermaknaan untuk orang lain. Nah, mungkin ya. Jadi yang saya lihat adalah hasil. Jadi hasil ini kebermanfaatannya itu kembali lagi kepada prinsip-prinsip yang ada dalam nilai kebajikan. Dan saya sangat mementingkan ya, namanya kita manusia memiliki akal dan moral. Jadi pertimbangan dua itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi pertimbangan kalau akal kan pemikiran kita, ini permasalahan diambil kaitkan dengan moral. Moral itu kan terkait kepada nurani. Jadi pengambilan keputusan yang saya ambil ini adalah hasilnya itu bermanfaat untuk orang banyak kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah bentuk komunikasi. Jadi saya dalam mengambil keputusan tidak hanya sebelah pihak, tidak hanya mengambil untuk kepentingan pribadi saja, tapi adalah coba berkomunikasi, berdiskusi. Nah, hasil karena menurut saya jika hasil akhir itu bersama diambil oleh keputusan bersama itu akan lebih baik hasilnya. Jadi Ibu lebih mengutamakan kepentingan bersama di hasil keputusan yang Ibu ambil ya. Komunikasi terus saya komunikasi ya dan diskusi gitu biasanya dengan pihak-pihak yang terlibat ya. Benar. Luar biasa sekali Bu. Jadi untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik. Jika mendapati permasalahan, saya masalah untuk mengambil suatu keputusan, ya, mengambil suatu keputusan, saya yang pertama mencari informasi, bisa mendapatkan permasalahan di dilema etika atau rujukan moral. Saya kumpulkan informasinya, terus menyaring dulu
tidak langsung begini, dapat informasi-informasi, saring ditelaah dulu, saya analisis dulu. Setelah itu ayo mencari jalan keluarnya. Tadi berpegang pada prinsip nilai kebajikan dan prinsip-prinsip yang memang kita anut sendiri. Nah, selanjutnya adalah setelah saya tadi mencari informasi, menyaring, terus untuk mengambil keputusannya saya berdiskusi pihak mana yang terkait tadi ya, maksudnya yang sama bekerja sama dengan pihak yang lain. Terus keputusan itu hasilnya adalah tidak merugikan orang-orang dan tidak merugikan satu belah pihak. Nah, misalnya memang bagikan permasalahan itu sama-sama benar, sama-sama ini. Jadi itu kan harus diambil mana pilihan yang memang lebih banyak manfaatnya gitu, lebih untuk orang banyak. Nanti kan sekolah. Jadi diambil keputusan mana yang terbaik untuk semua orang yang ada di sekolah ini, yang khususnya murid, guru, dan yang terkait dengan sekolah. Jadi informasinya sesuai dengan fakta-fakta ya, Bu, tidak mendengar di sebelah pihak saja ya. Coba tadi ya proses menyaring, terus proses menganalisis, menelaah dan melihat. Dan setelah itu mengidentifikasi ini masalah seperti apa dan berkomunikasi, hasilnya ada akhir. Luar biasa mas Bu langkah-langkah yang Ibu ini kan. Jadi selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Baik, Selama ini Ibu anggap efektif. saya tetap berpegang pada adalah membangun komunikasi. Karena apa? Itu sangat efektif ya, Bu ya. Bagi saya itu yang selama ini saya jalankan adalah dengan berkomunikasi. Dengan membangun komunikasi, misalnya ada permasalahan antara satu guru dengan guru yang lain, atau permasalahan antara guru itu dengan kebijakan sekolah. Sebenarnya sama-sama baik, ataupun ada kasus-kasus bujukan moral. Nah, jadi saya yang paling efektif menurut saya selama ini yang sudah saya jalankan itu adalah komunikasi, diskusi, dan akhirnya mendengarkan suara-suara hati itu lebih efektif dan hasilnya akan lebih baik gitu, saya rasa gitu berarti. Jadi kalau komunikasinya lancar, pasti permasalahannya juga bisa kita selesaikan bersama-sama ya, Bu. Itu Termasuk juga dengan murid ya, Bu. Iya, dengan murid juga. Jadi pernah dapat kejadian di sini, murid itu tidak menerima diperlakukan oleh guru. Benar, guru itu tidak salah dan anak juga tidak salah. Nah, kita bangun komunikasi antara anak dengan saya, antara anak dengan guru, akhirnya selesai. Jadi tidak ada permasalahan yang saya rasa tidak terselesaikan dengan komunikasi, berbicara. Semua orang kan punya suara yang ingin dikeluarkan gitu ya, dan itu sangat efektif saya rasa. Ibu sebagai pemimpin berusaha untuk mendengar dulu. Iya, dengar dulu, komunikasikan, mencoba menganalisis. Akhirnya keputusan itu tidak mutlak dari seorang pemimpin. Karena pemimpin itu kan di sekolah itu tujuannya itu memanage ya Bu Adik, memanage, memberikan bagaimana sebagai penengah tanpa harus memilah satu dua gitu. Yang saya rasa komunikasi. Dan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kendala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk ada atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik. Saya tetap pada sesuai dengan permasalahannya apa gitu ya. Permasalahannya itu tergantung permasalahannya. Jika permasalahan itu pendek, nah jika permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu, dikomunikasikan saat itu, nah akan diselesaikan di hari itu. Nah, jika persoalannya adalah persoalan yang membutuhkan pemikiran yang memang serius, yang memang sangat memang membutuhkan kedetilan. Jadi begini, pernah ada suatu permasalahan itu di grup gitu,
Jadi langsung saya katakan, kita malam ini istirahat dulu, insya Allah besok akan kita diskusikan kembali gitu. Itu lebih efektif loh. Jadi tidak tergantung permasalahan ini adalah terkait semuanya baik. Iya. Yang memberikan saran untuk melakukan kegiatan itu dievaluasi kembali bagus, dan yang melakukan kegiatan juga bagus. Jadi kalau terus dilakukan dengan komunikasi di workshop itu kan tidak efektif ya, Iya. bahasanya agak lain gitu. Jadi saya pending malam itu, besok kita diskusi. Nah besoknya kita buat rapat diskusi, dan hasilnya alhamdulillah semua puas, karena semua suara-suara hati itu keluar. Iya. Jadi tergantung permasalahannya ya, saya tidak menyelesaikan satu permasalahan. Karena apa? Pada saat kita punya permasalahan, langsung kita selesaikan, emosional kita itu tidak positif yang keluar. Nah, misalnya kondisi mengkritisi saya sebagai pimpinan gitu. Oke, kita tahan dulu, besok kita komunikasikan apa permasalahannya. Nah, menenangkan emosional Iya, juga itu ya, yang secara paling penting. kondusif ya dalam menyampaikan Iya. aspirasi-aspirasi ini ya. Misalnya sudah malam ini, ada pemicu di WhatsApp. Terus kita mau sambung terus tidak akan efektif, karena apa, sudah lelah, kondisi sudah malam, dan itu sudah jadi pagi besok lebih fresh, dan ternyata hasilnya dapat lebih maksimal gitu. Benar sekali Bu, berarti jadwal tidak fleksibel ya. Fleksibel Tergantung bisa. dari Tergantung permasalahan. permasalahan. Kalau permasalahan sudah selesaikan, Ibu selesaikan. Iya. Kalau tidak bisa ditunda. Ditunda untuk besok. Itu tujuannya apalah, memberikan jeda. Tidak. Pada saat kita memberikan jeda, pemikiran kita akan berbeda. Nah, jadi besoknya ya lebih fresh gitu. Iya. Siapapun ya, gitu. Siapapun. Iya. Benar sekali Bu. Baik, selanjutnya ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baik, Seorang panutan gitu Seorang dalam panutan ya. keputusan. Saya kalau sebagai saya seorang pemimpin di sini ya, mungkin saya akan coba men-sharingkan keputusan yang akan saya ambil, mencoba membuka pembicaraan ataupun meminta saran sama orang yang lebih senior, lebih dewasa daripada saya di sini, Yang di sekolah ini, di sekolah ini. Nah, tetap karena apa? Yang mengetahui kondisi sekolah ini adalah guru di sini yang sudah memang lama, yang sudah senior, yang lebih ini, itu sangat dibutuhkan. Jadi pada saat meminta pendapat, ya mungkin meminta pendapat, tuh bagaimana ya dia, bagaimana ini atau bagaimana. Dan itu di sini punya guru-guru, dan saya juga memiliki wakil, dan itu sangat membantu untuk jadi tidak mengambil keputusan karena keegoisan saya atau karena kepentingan pribadi gitu. Berarti Ibu kembali lagi tadi seperti tadi, Iya, membangun komunikasi dengan tetap. orang-orang di sini yang terlibat di sini. Iya, benar. Luar biasa sekali Bu. Ibu tidak mengambil keputusan sendiri, Tidak, tapi melibatkan orang lain ya. itu semuanya didiskusikan. Ya. Apapun yang akan kita buat, misalnya tentang pembangunan, tentang sesuatu hal keputusan, tentang apapun, tentang anak gitu, kemana yang terkaitnya lah begitu. Kita coba bangun komunikasi. Nah, sekali. Terakhir ya Bu ya, Iya. pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Baik, menjadi seorang pemimpin sering dihadapkan oleh permasalahan dilema etika, sangat sering sekali. Namun di sini adalah sebagai seorang pemimpin tetap harus menyadari bahwa keputusan yang kita ambil terkadang akan terjadinya bujukan moral itu akan terjadi sekali. Nah, jadi sebagai pemimpin saya menganggap komunikasi, membangun komunikasi positif dengan seluruh warga di sekolah ini sangat penting. Karena apa? Tanpa komunikasi tidak akan berjalan semuanya.
Jadi pengambilan keputusan dengan kepentingan sendiri, dengan mengutamakan keegoisan, emosional, itu tidak akan menghasilkan sesuatu keputusan yang positif. Namun yang paling penting adalah Bu Ade, sebagai seorang pemimpin harus siap begini. Setiap kebijakan yang kita keluarkan tidak selalu diterima dan memuaskan semua orang. Benar. Namun minimal dengan melakukan komunikasi yang positif akan menjadikan sedikit mengecilnya permasalahan-permasalahan yang timbul. Dengan keputusan yang Iya, kita dengan ambil. keputusan bersama loh ini Bersama. begitu ya. Karena kan dilema etika ini dua-duanya Iya, penting, dua-duanya benar. benar. Karena peran kita sebagai Iya, sebagai pemimpin orang pemimpin harus menginikan. Ya. Luar biasa sekali Bu atas pembelajaran hari ini yang saya dapat dari Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Saya banyak belajar ya Bu ya dari wawancara kita ini, bahwa untuk menjadi pemimpin itu benar-benar kita harus tidak boleh punya rasa egois, harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat yang ada di sekolah kita gitu. Dan harus bisa sesuatu yang memiliki hasil yang terbaik, melibatkan murid dan juga warga sekolah. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Terima kasih Bu Ade, semoga sukses ya. Amin, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Iya.